Selamat malam ya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di webinar ini. Very early, tepat waktu malah ya. Terima kasih. Ini webinar saya yang pertama sejak Januari ya. Nama saya Georgina Mika. Kali ini saya membawakan topik mengenai EB3, yaitu Green Card untuk Workers ya. Green Card Amerika untuk Workers. Ini saya mulai agak pelan-pelan sambil nunggu yang lain. Oke. So, pertama, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Saya founder dan director dari Internegeri Migration. Ini banyak sekali orang yang salah paham, selalu nanyanya ada nyariin pekerjaan di luar negeri. Terus terang, saya itu bukan PJTKI ya. Jadi saya itu uh, memfasilitasi, saya punya partner lawyer di luar negeri yang memfasilitasi untuk migration. Jadi permanent resident, bukan untuk kerja temporer ya, bukan kerja temporer yang 1-2 tahun kontrakan kayak gitu, bukan. Saya itu memfasilitasi mengenai uh, residence permit ya. Residence permit itu kalau mungkin di Indonesia namanya kitas ya, kalau untuk orang asing ya kayak kitas gitu. Jadi izin tinggal itu yang saya fasilitasi. Nah, saya sendiri adalah member dari Investment Migration Council yang berpusat di Swiss ya. Karena saya selain selain EB3 yang non investment, saya banyak juga memfasilitasi yang investment ya, seperti Portugal, Spain, Cyprus, Itali kayak gitu. Itu by investment. Jadi orang invest dan dapat residence permit. Nggak harus tinggal sana lama, paling tinggal syarat tinggalnya sangat sangat minimal. Jadi ini untuk investor yang pengen punya residence permit tapi nggak mau tinggal lama. Nah, ini saya ada disclaimer. Pertama, webinar ini hanya bersifat informasi, ya bersifat informasi. Jadi legal legal documents nanti Anda akan tanda tangan untuk khususnya untuk EB3 ini, maka legal agreement-nya Anda akan tanda tangan dengan US Immigration Law Firm, ya. Jadi terus si law firm itu bekerja sama dengan Mergen, yaitu konsultan, yang mana nanti semua go or not go sebelum Anda bayar, semua akan saya konfirmasikan dulu dengan Mergen. Ya, terus bila ada kasus yang khusus, eh, misalnya pernah ditolak visanya, or visa turis pernah ditolak, or whatever pernah ada kasus apa, saya selalu forward ke mereka dulu. Kalau dia bilang oke ya go, kalau enggak ya saya tolak sebelum Anda bayar. Ya. Kemudian service agreement, client service agreement itu ditandatangani dengan PT saya. Jadi ada dua ya nanti agreementnya khusus untuk EB3. Nah, ini mengenai internegeri, jadi selain, ini saya nggak bacain satu-satu ya, saya cuma sebut negaranya aja. Jadi selain Amerika, saya juga memfasilitasi, internegeri juga memfasilitasi untuk Kanada, tapi ini sulit banget ya, kalau kecuali invest, kalau nggak invest sulit banget. Australia, mostly investor, klien saya adalah investor untuk Australia, kemudian UK, Irlandia, kemudian yang sebelah kanan itu dari Europe semua ya. Portugal, saya banyak klien Portugal, investor semua. Spain, Cyprus, Greece, Italia, Malta, Estonia. Terus kalau properti, so far cuma properti biasa ya. Dan Dubai. Dubai ini banyak kan orang yang mau buka usaha di sana ya. Jadi karena dapat buka usaha dapat residence permit ya. Dan di sana tax free. Sedangkan untuk IB3, saya berpartner dengan Mergen. Mergen ini sebenarnya perusahaan Kanada. Mergen ini juga partner saya untuk Portugal ya. Portugal dan Kanada yang skilled worker. Portugal Golden Visa dan juga untuk Kanada yang Express Entry yang skilled worker. Dan dia pusatnya di Montreal. Dia punya kantor
punya cabang ya, buka kantor fisik itu di beberapa negara, di Vietnam, di Ho Chi Minh, kemudian di Filipina ada, di Manila, terus di Bangladesh ya, di Dhaka itu ada khusus untuk IB3 ya. Terus Merken berpartner dengan Ruby Law, jadi nanti agreement Anda akan tanda tangani dengan Ruby Law. Oh, lupa. Satu lagi ini semua bio saya adanya di desti.page/internegeri. Itu semua Instagram, website, Facebook, LinkedIn. Semuanya ada di situ ya. Anda bisa cek. Oke, sekarang kita start dengan green card ya. Sebetulnya pengertian sebelum masuk ke green card itu saya mau menjelaskan sedikit mengenai visa. Karena kan orang itu taunya kalau kita nyebut visa seolah-olah visa itu visa turis. Padahal namanya visa itu semua izin masuk, dokumen izin masuk dan tinggal di negara asing namanya visa. Ya, jadi visa itu bisa temporary seperti visa turis, visa student misalnya atau visa kerja, work permit ya. Ada juga yang permanen yaitu residence residence permit. Contohnya seperti green card ini ya. Green card ini. Ini permanent resident yaitu untuk migration visa. Nah, ini selalu bikin orang bingung ya. Sebetulnya orang tidak paham yang disebut work permit itu apa, terus residence permit itu apa ya. Jadi kalau work permit itu Anda disponsori oleh satu perusahaan dan work permit itu hanya berlaku kalau Anda bekerja di perusahaan itu aja. Kalau Anda pindah kerja, maka work permit Anda tidak berlaku dan Anda harus cari lagi sponsor gitu ya, harus cari lagi employer yang mau mensponsori Anda supaya bisa dapat work permit gitu. Itu pengertiannya work permit. Nah, sedangkan kalau pengertiannya permanent resident, kalau untuk Amerika namanya green card, itu kalau Anda sudah punya green card itu nantinya, maka Anda mau bekerja di Amerika itu tidak mau bekerja, mau bisnis, mau rebahan doang, itu Anda nggak perlu sponsor ya untuk bisa tinggal di Amerika secara legal. Ya, jadi mau kerja Anda udah kayak dapat KTP-nya Amerika ya, jadi ID-nya itu green card-nya itu. Dan Anda tidak perlu kehilangan warga negara Indonesia karena Anda tetap sebagai warga negara Indonesia hanya Anda pemegang green card Amerika. Dan Anda punya hak seperti warga negara hanya Anda tidak bisa ikut pemilu aja. Tidak punya hak untuk vote. Tapi lainnya seperti kesehatan, pendidikan itu semuanya sama. Ini contohnya ya green card. Oke, green card itu berlakunya 10 tahun dan bisa diperpanjang per 10 tahun. Kalau untuk mempertahankan green card, Anda itu tidak boleh meninggalkan Amerika lebih dari 6 bulan dalam setahun. Jadi boleh bolak-balik, boleh. Tapi sebetulnya green card ini memang tujuannya untuk orang yang mau tinggal di sana. Ya. Dan kalau nanti Anda misalnya, nanti saya mau jadi citizen, boleh. Syaratnya Anda pegang green card sebagai green card holder ini 5 tahun dan Anda harus secara fisik tinggal di Amerika lebih dari 30 bulan dalam 5 tahun sebelum mengajukan kewarganegaraan. Ya, ini jenis-jenis green card. Sebetulnya mungkin saya yakin nggak banyak orang tahu bahwa green card itu macamnya banyak. Ya, ini ada untuk green card ini ada yang berbasis pekerjaan yaitu EB. EB itu employment based, makanya disebutnya EB. Ya, ada EB1, EB2, EB3, EB4 dan EB5. Yang saya bawa kali ini hanya EB3 dan itu pun untuk yang unskilled worker saja. Ya, kemudian yang kedua adalah berbasis keluarga FP1, FP2, FP3, FP4. Dan satu lagi adalah yang orang tahu ya itu diversity visa atau lottery green card. Lottery green card ini tidak bisa
segala waktu mau apply nggak bisa, adanya bulan Oktober. Jadi Oktober kira-kira cuma dibuka sebulan. Kira-kira tanggal 7 atau 8 Oktober gitu sampai tanggal 9 November kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau Anda misalnya mau tertarik untuk apply yang diversity visa, atau itu untung-untungan ya kalau Anda terpilih ya terpilih, enggak ya enggak gitu. Maka Anda mantaunya nanti bulan Oktober. Oke, benefitnya apa? Tadi saya sudah jelaskan dikit. Itu bisa tinggal dan bekerja dimanapun di Amerika. Kemudian, sorry, Saka ini udah direkam ya? Saka? Bisa. Oh ya, oke. Sorry. Benefitnya tinggal dan bekerja di Amerika, kemudian perlindungan hukum, pendidikan, sama seperti orang Amerika, biayanya lokal, kesehatan, dan satu lagi, kalau anak Anda lahir di Amerika, dia akan otomatis bisa menjadi warga negara Amerika. Ini beda dengan Europe ya. Kalau di Europe nggak bisa. Nah, sekarang masuk ke khusus untuk IB3 ya. Oke, so EB3 ini adalah uh, employment based the third preference singkatannya itu. Syaratnya harus ada job offer kalau untuk apply EB3 itu. Makanya hmm, di di sini Merken itu menyediakan, partner saya Merken itu menyediakan employernya yang akan mensponsori Anda, dan Anda bisa milih milih jobnya dan milih kota di mana Anda mau apply, itu bisa milih. Sebenarnya EP3 itu ada 3 kategori, bisa skilled, professional, dan unskilled atau others, sebutnya others. Ya, cuman yang bisa kami fasilitasi itu adalah yang unskilled, karena kalau skilled itu kan satu company mungkin cuma butuh beberapa orang dengan syarat yang spesifik ya, jadi sulit untuk dipasarkan secara, dipromosikan secara massal gitu. Dan keunggulannya dari IBC ini, dan semua green card ya Amerika sama, bisa membawa pasangan dan anak di bawah 21 tahun yang masih single ya, tentunya masih single dan belum bekerja ya, jadi masih sekolah atau masih dependent statusnya. Nah, ini para pihak yang terlibat, yaitu selain Internegeri sebagai fasilitator dalam hal ini, juga Merken, kemudian Anda sebagai foreign applicants, kemudian legalnya dengan Ruby Law, dan juga ada US employer. Oke, sebetulnya syaratnya gampang ya. Yang penting sehat, kemudian sehat fisik dan mental, kemudian umurnya 21 sampai 50 tahun. Lebih-lebih dikit boleh, 51, 52 boleh, tapi biasanya saya selalu tanyain dulu ke mereka. Kemudian tidak perlu pengalaman kerja yang spesifik, bisa berbahasa Inggris. Iyalah, namanya juga orang kerja ya. Oh, nanti diajak omong nggak bisa, terus kan bingung juga kan. Terus good attitude, nantinya perlu tes kesehatan, awal-awal nggak usah, nanti terakhir baru. Kemudian perlu SKCK dari Polda atau Mabes Polri, minimum minimum Polda kalau mau kerja di luar negeri ya. Dan satu lagi yang penting adalah bersedia bekerja di perusahaan sponsor selama 1 tahun, karena sponsor atau perusahaan ini kan mensponsori Anda untuk dapat green card. Jadi sebagai imbalannya maka Anda harus mau bekerja di perusahaan itu selama minimal 1 tahun. Nah, ada 3 pihak, 3 lembaga di Amerika yang berkepentingan dan berperan dalam green card ya. Yang pertama adalah Depnaker, karena ada disponsori kerja, maka semua dokumennya akan mendapatkan approval dulu dari Depnaker Amerika. Setelah Depnaker approve, baru masuk ke imigrasi. Ya, setelah imigrasinya approve, imigrasi itu USCIS, dan kemudian kalau itu dua-dua udah approve, maka yang terakhir adalah wawancara di Departemen Luar Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, atau kalau di kota lain, misalnya di Surabaya, di Medan gitu, ada
apa namanya, konsulat ya, Amerika punya konsulat. Jadi wawancara di situ. Nah, ini kelihatannya rumit, tapi sebetulnya yang rumit itu nggak di Anda, yang rumit adanya di tempatnya mereken sana rumitnya. Tapi secara secara step by step, pertama itu saya jelaskan. Pertama itu ada form yang harus Anda isi. Ya, form itu kayak form CV gitu. Jadi itu selalu saya konfirmasikan dulu ke mereken. Ada orang mau apply form CV plus kopi paspor yang masih berlaku. Terus itu ini ada orang mau apply. Kalau Anda punya pernah ada kasus dan sebagainya, sebelum isi form itu biasanya saya selalu tanyakan dulu ke mereka. Terus yang kedua bisa memilih job ya, memilih job saya ada listnya itu selalu updated karena ada jumlah jobnya ini yang sudah terisi berapa selalu update. Jadi milih job dan milih lokasi ya kota. Ya, kalau itu udah kemudian ada agreement yang harus Anda tanda tangan, biasanya klien mereview agreement dengan saya juga ya. Oh ini maksudnya ini maksudnya ini. Nah, hmm, sebelum itu juga ada refund policy ya di agreement itu ada refund policy itu saya jabarkan di Excel tapi nggak saya bahas di sini ya itu hanya untuk kalau Anda interest dan kemudian kita Zoom terpisah itu saya jabarkan di Excel biar mudah gitu apa namanya daripada baca baca agreement pokoknya refund policy itu saya ada di Excel sama dengan yang di agreement. Nah, kemudian Anda harus DP pertama 5.800 ya. Nah, kemudian ini sampai sini dulu biar ini. Kemudian nanti kalau udah setelah Anda DP dan dokumen itu masuk ke Merken ya, nanti Merken akan memproses dengan apa employernya. Ini sorry saya tutup soalnya ini punya apa saya edit ya ini karena ini punya klien ini soalnya. Eh, kemudian nanti mereka akan kalau sudah dapat approval dari employernya maka employernya itu akan mengirim job offer kurang lebih kayak gini ya ini saya ini ada nama company ada logonya gitu ya ini jobnya kebetulan apa ini ya jobnya ya oh di kasir oh di ini apa kayak chain store kayak food court kayak model McDonald gitu ya kayak gitu. Nah, itu Anda harus tanda tangan ya. Nah, setelah itu Merken akan nantinya akan mensubmit dokumen Anda, seluruh dokumen yang diperlukan ke Department of Labor ya, di Depnak. Nanti Department of Labor atau Depnakernya Amerika itu akan kirim tanda terima kalau dia udah terima dokumen. Saya udah terima tanda terima kasus nomor sekian. Tuhnya ini bukan ke Anda, tapi ke apa namanya? Ke employer ya. Jadi ini dokumen ini adalah punya komunikasinya Depnaker dengan employer. Ya, jadi bukan yang diwakili oleh Merken dalam hal ini ya. Jadi ini bukan dapatnya apa Depnaker nggak kirim surat atau kirim email ke Anda bukan ya. Ini ke ke Merken ini saya udah tanda terima udah terima nih dokumennya bla 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 bla. Gitu. Ini kalau di Depnaker ini kira-kira 6 sampai 9 bulan ya. 6 sampai 9 bulan tergantung dia mereka hektik nggak banyak nggak yang masuk ya. 6 sampai 9 bulan. Nah, habis itu nanti eh, ada approval. Ini udah approve. Nah, kalau sudah ada approval ini, maka Anda akan diberitahu, dari Depnaker udah approve nih. Sekarang kita akan submit ke imigrasi. Ya. Nah, kalau udah submit ke imigrasi, itu Anda bayar yang kedua, yaitu eh,
$700 DP yang kedua ya, $700. Ini untuk bayar ke imigrasi ya. Nanti habis itu baru lawyernya akan submit dokumen. Jadi ini Anda kalau toh ada hal yang harus tanda tangan nanti dikasih ini ya, tolong tanda tangan sini. Habis itu semua dokumen sama. Nah, kalau sampai sini ini mau jalan cepat bisa, mau jalan biasa bisa. Kalau jalan hang on. Udah di sorry, udah di ini kok masih bunyi. Oke. Oke, sorry. Apa namanya? Kalau sudah di imigrasi, ini kalau jalan biasa itu bayarnya 700, kalau mau cepat itu nambah 2.500. Kalau biasa itu 10 sampai 12 bulan, kalau yang jalur cepat itu 1 sampai 2 bulan. Udah. Ini klien saya malah ada yang 1 minggu submit udah dapat approvalnya dari imigrasi. Nanti kalau udah approval dari imigrasi itu kayak gini. Nah, kayak gini ada lampirannya, ada lampiran yang harus Anda tanda tanganin gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah approval dari sini, belum. Udah approval dari sini, maka selanjutnya akan masuk ke proses terakhir ya, yaitu di apa namanya, di konsulat atau di kedutaan Amerika, yaitu Anda baru bayar sisanya. Karena kalau udah lolos sini, yang ketiga ini udah istilahnya 90% lolos lah ya. Nah, kalau udah di kedutaan Amerika ini ada beberapa persiapan, nanti akan diberitahu, yaitu pertama harus SKCK-nya baru dibikin waktu tahap terakhir ini. Pertama SKCK, kedua adalah tes kesehatan. Nanti diinformasikan di rumah sakit mana dan tesnya apa aja, rumah sakitnya udah tahu. Ya, seperti itu. Nanti hasil dari tes kesehatan itu Anda nggak boleh buka, karena itu kedutaan Amerika yang buka. Ya. Nah, ini yang kerja lawyer. Oh, kelihatannya ini kok ruwet banget. Enggak, ini bagiannya lawyer yang submit dokumen segala macam. Pokoknya Anda tinggal tunggu instruksi aja kapan didaftarkan dan kapan Anda jadwalnya wawancara di kedutaan. Oke. Nah, kalau udah kelar nih dari kedutaan approve, Anda tidak langsung dapat green card, karena green card itu Anda dapat kalau Anda menginjakkan kaki di Amerika. Itu baru namanya green card-nya dapat. Sebelum itu Anda kalau sebagai tanda bahwa Anda itu di-approve sebagai imigran di Amerika, maka kedutaan atau konsulat Amerika akan paspor Anda akan ditahan dulu seminggu 2 minggu gitu, nanti dicap, diberi stempel dengan imigran visa yang berlaku 6 bulan. Kalau sudah ada ini, Anda dalam 6 bulan itu Anda harus sudah berangkat ke Amerika. Nanti Anda dibekalin surat gitu ya, dalam amplop tertutup, Anda serahkan di petugas imigrasi kalau Anda nyampe di sana. Nanti tanda tangan petugas imigrasi.